Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat Aswaja dimanapun berada, alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan suci yang mulia. Sekitar setengah tahun yang silam, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan itu kita sering mendapatkan vonis bid'ah dari mereka, karena kita dianggap telah melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan di zaman baginda Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin. Mereka mengatakan bahwasanya setiap perkara yang tidak dicontohkan di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin adalah bid'ah yang munkar, tidak boleh dikerjakan. Mereka berdalih dengan hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan dengan sunnah khulafair rasyidin sesudahku. Kemudian mereka pun membuat suatu kaidah yang sebenarnya merupakan pelesetan dari perkataan kaum kafirin kepada kaum mukminin tentang Al-Quran yang diabadikan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 11, lau kana khairam ma sabaquna ilaih. Kata-kata ini mereka plesetkan, mereka jadikan kaidah yang berbunyi lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah sesuatu yang baik, pasti mereka telah berdahulu mengerjakannya. Padahal kalau kita telusuri secara mendalam, kalau kita cermati dengan seksama, maka kita akan mendapati di bulan Ramadan ini, khususnya di malam-malam terakhir, mereka juga mengerjakan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman Khulafair Rasyidin. Misalnya, yang pertama, pembacaan doa khatam yang panjang itu, yang bermenit-menit itu. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز. Coba tanyakan kepada mereka, mana riwayat yang sahih yang memuat doa yang panjang itu, yang bermenit-menit itu. Kemudian yang kedua, doa khotam itu dibaca di dalam sholat tarawih dan di dalam sholat qiyam. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma lakal hamdu anta qulta wa qawlukal haqqul mubin. Itu pun perlu dipertanyakan kepada mereka, mana riwayat yang sahih yang menyatakan bahwasanya orang-orang di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin mengerjakan seperti yang mereka kerjakan itu. Yang ketiga, khotaman tersebut kerap kali dilaksanakan pada malam 29 Ramadan, tahun demi tahun. Artinya mereka melakukan pengkhususan malam 29 Ramadan untuk melakukan khotaman. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. Maka kita perlu bertanya kepada mereka, mana riwayat yang sahih yang mengkhususkan malam 29 Ramadan untuk khataman Al-Quran.
Kemudian yang keempat, memanggil orang-orang untuk kembali ke masjid sesudah mereka pulang dalam rangka melaksanakan sholat qiyamul lail dengan seruan sholatul qiyami asabakumullah. إلى صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر الله أكبر. Ini pun juga perkara yang diada-adakan belakangan. Tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasanya orang-orang di zaman baginda Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin mengerjakan hal seperti ini. Lalu yang kelima, membuat sholat sunnah berjamaah di 10 malam terakhir bulan Ramadan menjadi 2 kali. Yang pertama sesudah sholat isya, dan yang kedua sesudah tengah malam. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ini juga perkara yang tidak pernah ditemukan riwayat yang sahih yang menyatakan bahwasanya orang-orang di zaman baginda Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin telah melakukannya. Yang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya mereka melaksanakan sholat sunnah tarawih sesudah sholat isya saja. Tidak ada sholat sunnah gelombang kedua, yaitu sesudah tengah malam secara berjamaah. Kemudian yang keenam, mereka mengkhususkan sholat qiyamul lail dengan bilangan rakaat tertentu, yaitu 13 rakaat. Padahal tidak pernah dijumpai riwayat yang mengkhususkan sholat qiyamul lail dikerjakan dengan 13 rakaat secara berjamaah di masjid-masjid. Ini hanyalah sekelumit dari perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan di zaman baginda Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin, tapi justru mereka getol mengerjakannya. Bukan cuma getol mengerjakannya, bahkan mereka pun menyiarkannya secara live di TV nasional mereka, sehingga bisa dilihat oleh jutaan atau bahkan ratusan juta kaum muslimin yang berada di seluruh dunia. Artinya mereka telah mempertontonkan bid'ah secara besar-besaran. Mereka telah mempertontonkan pelanggaran mereka terhadap kaidah yang mereka rumuskan sendiri, laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya semua itu adalah perkara yang baik, pasti para salafus saleh, yaitu orang-orang di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafair Rasyidin, telah berdahulu untuk mengerjakannya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sahabat Aswaja dimanapun berada, berhubung kita sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, maka perkenankanlah kami untuk mengucapkan Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.